Hai, jumpa lagi di Jagat Review TV. Selamat menikmati informasi berita hari ini. Pixel Watch 2 udah tercantum di Google Play Console gak lama ini. Selain spesifikasi dasar, desainnya udah terungkap, hampir mirip sama generasi sebelumnya. Pixel Watch 2 ini masih akan mengusung desain jam berbentuk lingkaran dengan tombol fisiknya ditempatkan di sisi kanan jam. Layarnya pakai resolusi 383 x 384 pixel. Smartwatch ini juga bakal ngusung chipset Qualcomm Snapdragon W5 Plus Gen 1 yang dipadukan sama RAM 2GB. Rumornya juga nyebutin kalau chipset ini bakal dibarengi sama custom co-processor dan ultra wideband atau UWB support. Smartwatch ini juga bakal punya dua varian, yakni varian LTE dan Wi-Fi. Pixel Watch 2 bakal punya kapasitas baterai sekitar 306 mAh yang dijanjikan punya daya tahan baterai cukup panjang. Google kemungkinan bakal rilis ini Oktober mendatang. Kamu pakai earphone atau earbuds wireless? Rajin bersihin perangkatnya nggak? Google baru aja kasih laporan kalau pihaknya bakal kasih himbauan secara berkala buat para pengguna Pixel Buds biar nggak lupa bersihin perangkat sehabis dipakai. Laporan yang dilansir dari 9to5 Google ini nyebut kalau di masa mendatang ada kemungkinan Google bakal kasih update baru berupa fitur pengingat sama para pengguna perangkat audio wireless buat bersihin perangkat secara berkala. Hal ini dilakukan karena selain masalah kebersihan, perangkat audio wireless juga bisa digunakan lebih maksimal kalau kerap dibersihkan setelah penggunaan. Aplikasi bakal melacak berapa lama pengguna udah pakai earbud dan akan menyarankan pembersihan setiap 120 jam. Jadi, kalau kamu suka pakai ini setiap hari, jangan lupa bersihkan ya. Google lagi mempersiapkan aplikasi messagingnya, Google Message, buat bisa dukung pesan darurat alias SOS via jaringan satelit. Hal ini ditemukan sama pengguna Twitter bernama Neil Rahmoni, di mana beliau membagikan screenshot dari tampilan chat di Google Messages yang mengindikasikan dukungan jaringan satelit sehingga perbincangan masih bisa berlangsung lewat jaringan tersebut buat keperluan darurat. Pengamatan lain juga sempat menemukan kalau Android 14 punya integrasi API buat komunikasi satelit. Sayangnya API ini masih tersembunyi sehingga nggak bisa diakses lewat aplikasi pihak ketiga. Tapi mengingat kemampuan Google Messages masih sementara, ini nggak jadi indikasi Google Pixel bakal punya dukungan buat berbagi pesan lewat jaringan satelit. Poin pentingnya, Google udah kasih dukungan buat jaringan satelit di masa mendatang. Nggak cuma memperkenalkan MatePad-nya yang mantul, Huawei juga punya produk audio wireless terbarunya yang diberi nama Huawei FreeBuds SE2. TWS yang berbobot ringan ini pakai dynamic driver 10mm dengan dukungan Bluetooth 5.3. Kapasitas baterainya 41 mAh, sedangkan buat masing-masing earbuds dan casingnya 510 mAh. TWS yang juga punya sensor sentuh buat kontrol utamanya ini didesain ergonomis dengan peredam kebisingan suara panggilan, mendukung format audio, SBC, dan AAC. Dan yang nggak kalah menarik adalah rating IP54 buat daya tahan terhadap debu atau percikan air. Huawei FreeBuds SE2 ini sendiri baru dijual resmi di Indonesia pada 1 September 2023 dengan harga promosi Rp399.000. Gimana? Ada yang tertarik gak nih? Vivo lagi nyiapin seri flagship terbarunya yaitu Vivo X100 series. Penerus dari Vivo X90 series ini udah mulai diperbincangkan. Baru-baru ini, leakster Fix Focus Digital di situs Weibo bocorin spesifikasi kamera dari salah satu modelnya yaitu Vivo X100 Pro Plus. HP ini bakal punya 3 kamera belakang dengan kamera utama pakai sensor utama Sony IMX989 berukuran 1 inci. Ini masih sama kayak pendahulunya X90 Plus Pro. Kamera utamanya diperkirakan bakal pakai variable aperture, yaitu aperture yang bisa diubah-ubah. Rentangnya sekitar f1,4 sampai f4,0. Semakin besar cahaya yang bisa diambil sama gambar, berarti semakin besar aperture atau bukaan lensanya. Bocoran lain adanya fitur tahan air dan debu IP68 serta pemindai sidik jari ultrasonik di bawah layar. Patut kita tunggu kehadirannya nih.
Apple bakal pakai sistem kamera baru, Stack CIS atau CMOS Image Sensor di iPhone 15 dan 15 Plus. Sementara model iPhone 15 Pro dan Pro Max justru nggak bakal memilikinya. Tapi untuk tahun 2024 mendatang, Stack CIS bakal hadir di semua model termasuk iPhone 16 Pro Series. Dikatakan bahwa Apple nggak jadi nerapi teknologi Stack CIS di kamera semua model iPhone 15 tahun ini karena masalah yield produksi dari manufaktur. Sony yang bertugas memproduksi sensor Stack CIS buat Apple punya tingkat hasil produksi yang kurang memuaskan. Sebagai informasi, Stack CIS adalah jenis sensor di mana layer fotodioda bakal ditumpuk satu sama lain. Hal ini memungkinkan kamera nangkep gambar lebih cepat dan sensitif terhadap cahaya. Elon Musk bikin kontroversi lagi. Dia bilang kalau kemampuan buat blokir akun di X bakal dihapus sebagai sebuah fitur, kecuali buat DM atau direct message. Om Elon sebenarnya udah sempat mengutarakan keluh kesahnya ini dalam beberapa bulan terakhir. Pada Juni lalu, dia mengatakan kalau platform ini seharusnya menghapus fitur blokir akun dan menggantinya dengan fitur mute yang lebih kuat. Perkataan ini sendiri muncul sebagai respon setelah munculnya aksi massal buat memblokir pengguna yang berlangganan ke Twitter Blue yang sekarang namanya berubah jadi X Premium. Walaupun bisa jadi ini cuma rencana, fitur blokir akun sebenarnya penting banget buat media sosial. Beda sama fitur mute, fitur blokir akun bisa bener-bener hilangin akun jahat. Gimana menurut kamu? Jadi, gimana menurut kamu berita hari ini? Ingin selalu up to date dengan informasi teknologi terkini? Jangan lupa subscribe dan follow Jagat Review ya. Sampai jumpa di informasi menarik selanjutnya.